Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu bersama Bu Widi dalam mata pelajaran fikih. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal dunya wal akhirah. Kepada ketua kelasnya, Sahal Habibi, silahkan dipimpin doanya. Mari sebelum pembelajaran ini dimulai, kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang Buin akan mengabsen kalian dahulu. Yang nanti disebutkan namanya, tolong ucapkan hadir dan angkat tangan. Ika Winda Yuniarti, Hadiro. Ibnu Hasim, Hadir Ustazah. Fatul Rozi, Hadir Ibu. Miftahul Jannah, Hadir Bu. Sahal Habibi, Hadir Bu. Suparmi, Hadir Bu. Zulhanuddin. Hadir Bu. Alhamdulillah lengkap ya, semuanya bisa masuk dan sehat semuanya, dan jangan lupa tetap melaksanakan dan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Seperti itu. Anak-anakku kelas 7 yang Bu Win banggakan, jika nanti Bu Win menyapa kalian dengan apa kabar hari ini, nanti tolong tirukan yang ucapan Bu Win dan yang gerakan Bu Win. Coba, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu. Coba, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kelas 7. Allahu Akbar. Mana takbirmu? Allahu Akbar. 2 kali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya semangat, semuanya cerah ceria ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Seperti yang Bu Win beritahukan pada minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi tentang sholat berjamaah. Namun sebelumnya, Bu Win mengingatkan pada pelajaran yang lalu, yaitu tentang sholat 5 waktu. Coba, apa toh sholat itu? Surhanuddin? Salat doa Bu. Doa. Coba yang lainnya. Angkat tangan. Yang tahu apa sholat itu? Ya. Ibadah Bu. Iya, silakan. Sudah paham? Ibadah. Iya. Jadi sholat itu adalah ibadah Ibadah. yang diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Salam. Ini dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, semuanya masih hafal. Kemudian coba sebutkan, Suparmi, apa saja sholat yang 5 waktu itu? Salat Isya. Ya. 4 rakaat Bu. Salat subuh 2 rakaat. Ya. Salat zuhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat dan salat maghrib 3 rakaat.
masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Anak-anakku, di sini dalam materi sholat berjamaah, ya, sebelumnya Bu Win tanya dulu, hari ini siapa yang sholat subuh, zuhur, asar berjamaah di masjid? Angkat tangan, acungkan tangan kalian, siapa saja yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musola? Oh iya, Suparmi, hebat. Pak Sulhanuddin juga? Saya tidak, Bu. Rumahnya jauh dari masjid. Oh iya, berarti Pak Ibnu? Saya tadi subuh kesiangan. Kesiangan, ya. Kemudian Bu Win tanya lagi, siapa yang sholat subuh, zuhur, dan asarnya berjamaah di rumah? Siapa? Saya kadang-kadang, Bu. Kenapa? Kenapa ya? Gak ada temannya. Ya. Kita sholat sendiri. Gak bisa Sholat sholat bersama rumah ibunya yang di lain rumah? ya, terus. Iya. Ibu, saya kan di kosan, Bu. Oh, di kosan. Ya, sama teman kosnya berarti bisa ya. Diusahakan untuk sholat berjamaah. Anak-anakku, ya, kelas 7 yang soleh-solehah, ya. Jadi, kita akan mempelajari materi sholat berjamaah ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nanti kalian menyaksikan slide di layar, saling diamati, ya, dan disimak apa keterangan dari Bu Windy. Kemudian nanti silahkan ditanyakan mana yang belum paham, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya akan mendiskusikan LKPD yang sudah share pada kalian. Kemudian setelah itu nanti kesimpulan dan penutup dan tugasnya ya nanti seperti itu. Anak-anakku, di sini coba kalian perhatikan ya, sebentar. Nanti kalian simak di layar berikut ini. Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan atau kegiatan apakah di sini? Ya, ada seseorang yang berdiri di depan dan banyak orang yang di belakang ini. Itu ada tulisannya sholat berjamaah, Bu. Iya, sholat berjamaah. Oke, selanjutnya dalam materi sholat berjamaah ini, kompetensi dasar 3.4 menganalisis ketentuan sholat berjamaah, 4.4 mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara sholat berjamaah. Indikator pencapaian yaitu 1. Menjelaskan pengertian sholat berjamaah, 2. Menganalisis dalil dan hukum sholat berjamaah, 3. Menganalisis syarat imam dan makmum dalam sholat berjamaah, 4. Menganalisis ketentuan sholat berjamaah, 5. Menyimpulkan ketentuan sholat berjamaah, 6. Mendemonstrasikan ketentuan sholat berjamaah, 7. Merumuskan ketentuan sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa memahami pengertian sholat berjamaah, 2. Siswa mampu menganalisis dalil dan hukum sholat berjamaah, 3. Siswa mampu menganalisis ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah, 4. Siswa menganalisis syarat imam dan makmum sholat berjamaah, 5. Siswa mampu menyimpulkan ketentuan sholat berjamaah.
Ya, siswa mampu mendemonstrasikan ketentuan sholat berjamaah. Selanjutnya, siswa mampu merumuskan sholat berjamaah. Anak-anakku kelas 7 yang ingin banggakan, coba kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Ya, peta konsep sholat berjamaah di sini yang kita pelajari adalah hari ini pengertiannya, dalilnya, hukum, ketentuan. Ketentuan di sini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ketentuan menjadi imam, ketentuan makmum. Inilah yang kita pelajari hari ini. Dan untuk ketentuan shop, mengingatkan imam lupa, keutamaan serta hikmahnya, insya Allah akan kita pelajari minggu depan. Sekarang pengertian berjamaah. Secara bahasa dari kata jamaah, yajma'u jama'atan. Artinya berkumpul bersama-sama. Secara istilah, sholat yang dikerjakan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, salah seorang diantaranya bertindak sebagai imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Coba kalian perhatikan gambar di pojok ini, ada bapak-bapak yang berdiri di depan. Inilah sebagai apa, anak-anak? Imam. Iya, sebagai imam ya. Yang di belakangnya ini adalah sebagai makmum. Iya, betul. Jadi kesimpulan dari sholat berjamaah di sini adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Ya, yang salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai. Adapun dalil sholat berjamaah di sini ada beberapa, ya, hanya mencantumkan di sini hanya satu. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatu rojuli askamin sholatihi wahdahu wa sholatuhu ma'a rojulaini askamin sholatihi ma'a rojuli wa makana aksaro wa huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Artinya, sholat seorang bersama dengan seorang lainnya lebih baik daripada sholat seorang diri. Sholat seorang bersama 2 orang atau lebih baik daripada sholat seorang bersama 1 orang. Jika jamaah itu lebih banyak pesertanya, maka jamaah itu lebih disenangi oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dari Ubay bin Ka'ab. Seperti gambar yang pertama kali tadi ditunjukkan tadi, ini ada imam, ya. Di depan ini adalah anak-anak. Apa anak? Ya, imam. Sedangkan yang di belakang ini banyak, ya. Nah, semakin banyak peserta ini seperti hadis di bahwa akan lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya, dalil, salah satu dalil diantaranya yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ani bin Umar, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tafdalu ala sholatil fardhi sab'i wa isrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu melebihi sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, alangkah lebih baiknya kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena belum tentu kalau kita sholat sendiri, pahalanya 1. Seperti itu. Selanjutnya, hukum sholat berjamaah. Menurut jumhur ulama atau secara umumnya adalah sunnah muakkad, ya, dilakukan di masjid bagi laki-laki itu lebih utama, ya, dan bagi perempuan di rumah. Ya, kemudian ada banyak pendapat di sini, ya. Yang kedua ini adalah wajib ain. Ini menurut mazhab Hanafi, ya. Ini juga diwajibkan bagi laki-laki untuk dilaksanakannya di masjid maupun di mushola. Coba perhatikan gambar apakah ini, anak-anak? Ya? Iya, masjid. Inilah tempat yang utama
bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sekarang pertanyaannya, apakah seorang wanita tidak boleh atau boleh sholat berjamaah di masjid? Boleh ya? Boleh. Iya, boleh, karena asalkan ya menghindari dari mudarat, dari fitnah, ya, dan ya seperti itu. Pokoknya dari mudaratnya jangan sampai menimbulkan fitnah juga, seperti memakai wangi-wangian yang berlebihan, perhiasan yang berlebihan, semacam itu ya. Jadi tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid asalkan sesuai aturan. Syarat menjadi imam. Ya, syarat imam diutamakan satu adalah sehat akalnya, sudah jelas ya. Sehat akalnya di sini ya berarti kalau orang yang tidak sehat akalnya berarti tidak bisa lah sholat menjadi imamnya di sini ya. Kemudian 2, orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya. 3, orang yang lebih tua usianya di antara jamaah yang lainnya. Kemudian orang yang paling banyak hafalan bacaan Qur'annya. 5, orang yang lebih alim, maksudnya di sini menguasai ilmu agama. Orang yang paling banyak amal solehnya dan sedikit berbuat maksiat. Inilah syarat-syarat menjadi imam. Kemudian ketentuan imam dalam sholat berjamaah, yaitu laki-laki, perempuan, dan banci ini bermakmum kepada laki-laki. Kedua, perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki dan banci. 3, orang dewasa boleh makmum kepada orang yang sudah mumayyiz. Katanya tadi kalau dari Kediri mumayyiz itu artinya dong, paham atau pintar seperti itu. Ya. Kemudian hamba sahaya boleh makmum kepada orang yang merdeka ataupun sebaliknya. Maksudnya di sini ya, orang merdeka bisa bermakmum kepada hamba sahaya. Kemudian laki-laki tidak boleh bermakmum kepada banci ataupun perempuan. 6, orang yang sedang makmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. 7, tidak boleh makmum kepada orang yang diketahui bahwa sholatnya tidak sah. Mungkin di sini tidak sah maksudnya mungkin wudunya yang kurang pas sehingga mengakibatkan sholatnya tidak sah, atau mungkin berhadas semacam itu. Anak-anakku, coba ini adalah syarat makmum, yaitu 1, makmum hendaklah berniat mengikuti imam ya, dengan niatnya sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilan qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, jadi sebagai makmum dan mengikuti imam. Adapun imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam, maksudnya di sini adalah orang yang semula sholat sendiri kemudian datang seseorang yang tiba-tiba bermakmum kepada orang tersebut, maka dengan sendirinya status orang yang sholat sendiri tadi langsung menjadi imam ya, tidak harus menggugurkan sholatnya terus berniat dari awal lagi semacam itu, tidak. Kedua, makmum harus mengikuti segala gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Kemudian 3, makmum mengetahui gerak-gerik imam, baik diketahui dengan melihat imam sendiri atau melihat makmum yang mengikuti imam atau mendengarkan suara imam. Seperti gambar yang pertama tadi, di situ kan peserta jamaahnya banyak, otomatis yang belakang itu tidak bisa melihat gerakan imam, tapi bisa melihat gerakan dari makmum yang sebelahnya. Kemudian 4, imam dan makmum harus satu tempat. Ya. Tempat berdiri makmum adalah di belakang imam. Yang kelima, imam dan makmum hendaklah sama aturannya. Maksudnya di sini ya, harus tahu makmum ini sholat apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Atau mungkin imam ini ternyata sedang melakukan sholat jamaah, qashar atau semacam itu ya. Jadi harus mengetahui makmumnya. Demikianlah anak-anak, jika ada yang belum dipahami dari materi ini,
Silahkan bisa nanti ditanyakan. Tanya Bu. Ya, sebentar. Sebentar. Ya, silakan Miftahul Jannah. Bu, tadi kan imam dan makmum harus satu tempat. Kalau tempatnya tidak muat Bu, ada yang sholat di teras rumahnya tetangga, itu gimana Bu? Boleh apa tidak? Iya. Coba sekarang dari teman-teman kalian serta yang lain coba menjawab. Sulhanuddin. Boleh Bu, menurut saya boleh, asalkan jadi bisa tahu gerakan makmum yang di depannya tidak terhalang. Itu boleh menurut saya. Tapi kalau jauhnya itu 1 kilo juga nggak boleh, itu menurut saya. Iya. Ya, tadi sesuai dengan aturannya tadi, jika makmumnya kan banyak dan tidak bisa mengetahui langsung kepada imam di depan, kan nggak bisa. Jadi bisa mengetahui mungkin gerakan dari makmum yang lainnya yang mengikuti imam di depan, semacam itu. Jadi masih bisa, tapi ya nggak terlalu jauh juga, semacam itu. Ya, adakah yang ditanyakan lagi anak-anak? Pak Kuroji kayaknya mau tanya. Sudah paham Bu. Jadi mau tanyakan ditanyakan sama Miftah saja. Iya, oke. Mungkin Ibnu Hasim ingin tanya Ibnu Hasim. Tidur Bu, Ibu Hasim tidur. Ya, ya anak-anak semua, ya. Sekarang karena kalian sudah paham, ya. Sekarang mungkin akan membagi kalian menjadi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. LKPD yang sudah di-share sama Bun tadi, ya. Yaitu kelompok pertama adalah Ika Winda Yuniarti, Sahal Habibi, kelompok 2 Ibnu Hasim, Sulhanuddin dan Suparni, kelompok 3 adalah Fatih Kuroji dan Miftahul Jannah. Ya, silahkan berdiskusi dan nanti salah satu dari kelompok tadi mewakili ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, sudah kelompoknya sudah selesai dan sudah dipresentasikan, semuanya hebat dan kompak dalam melakukan diskusi. Anak-anakku semua, di sini Bu Win mau tanya, ya, coba apa pengertian dari sholat jamaah tadi? Sulhanuddin, apa sholat jamaah tadi? Sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang satu menjadi imam Bu. Ya, dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh sedikitnya 2 orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Betul. Kemudian hukum sholat berjamaah secara umum tadi hukumnya adalah apa, Pak Kuroji? Jadi ada beberapa hukumnya. Yang tadi terdengar cuma sunnah ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah akad. Ya, betul, sunnah muakkad. Tempat yang paling utama untuk sholat berjamaah bagi laki-laki adalah di mana, Suparmi? Apa Bu nggak dengar Bu? Putus. Oh ya, berarti sinyalnya ya. 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 Coba siapa yang tahu sholat
bagi laki-laki itu berjamaahnya di mana? Di Saya masjid. Bu, di soft depan. Ya, di masjid. Masjid, oke. Kita Ika ya. Ika Di soft Yuniarti. depan Bu. Oh, di soft depan ya. Itu kalau imamnya laki-laki dan makmumnya laki-laki. Gitu. Ya, selanjutnya syarat menjadi imam. Tadi apa saja? Satu, Basah Bu. Basah Bu. ya masih. Ya, betul. Lebih tua. Lebih tua. Kemudian, Kalau nggak tua, ya banyak hafalan bacaan Al-Qur'annya. Ya. Itulah tadi anak-anak materi ya yang sudah disampaikan oleh Bu Win, yaitu kesimpulan yang pertama adalah pengertian dari sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh seminim-minimnya 2 orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah secara umumnya adalah sunnah muakkad ya, dan bagi laki-laki dilakukan di masjid. Seperti itu. Kemudian tempat yang paling utama tadi adalah di masjid. Syarat menjadi imam adalah sehat akalnya, orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya, dan yang lebih tua usianya, dan alim, kemudian banyak hafalan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian syarat menjadi makmum adalah berniat untuk mengikuti imam, dan satu tempat sholat dengan imam, dan mengetahui imam gerakannya dan dari imam tersebut. Anak-anakku, ya, itulah tadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian anak-anak, apa toh pelajaran hari ini yang kita pelajari ini tentang apa? Tentang apa? sholat berjamaah. Tentang sholat berjamaah. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Tentang syarat imam dan makmum. Iya, oke. Anak-anakku, untuk tugas, ya, untuk tugas kalian yang akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan, yaitu amati kegiatan sholat berjamaah di lingkungan sekitar kalian, ya. Kemudian hasilnya besok dikumpulkan ke WIN, ya. Anak-anakku, untuk pertemuan besok kita akan berlanjut pada materi tentang materi sholat berjamaah, tapi membahas tentang ketentuan shaf, kemudian makmum, masbuk, dan mengingatkan imam jangan lupa keutamaan dan hikmahnya, ya. Dan ingin mengingatkan jangan lupa berlomba-lomba untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan sholat berjamaah. Iya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.